Situan Natorop, Falsafah Dalian Natolu. Kita berjumpa lagi dalam seri kedua. Filsafat memiliki arti sebagai orang pencari atau pencipta kebijaksanaan. Saudara, Situan Natorop, dalam Dalian Natolu terdapat 3 unsur yang sangat penting, yaitu hula-hula, bor, dan dongat tubuh. Dan dalam hidup konkret disimbolkan dengan 3 tungku, 3 batu tuku masak. Pertanyaan mendasar adalah, siapa gerangan yang lebih tinggi? Siapa gerangan yang lebih prioritas posisinya dalam Dalian Natolu? Pertanyaan ini muncul dari kenyataan sehari-hari yang sering menganggap posisi tertentu lebih tinggi dengan posisi yang lain. Saudara, secara gampang hal ini bisa kita jawab dengan melihat dan mengamati simbol tungku masak. Namun sangat baik jika pertanyaan ini kita pahami melalui pembahasan prinsip dari Dalian Natolu, yaitu sombamar hula-hula, elek marboru, jalak manat, mardongan tubuh. Yang bisa kami sampaikan untuk statement pertama, prinsip Dalian Natolu adalah prinsip yang memiliki kaitan satu sama lain sesuai dengan posisi seseorang. Artinya prinsip sombamar hula-hula tidak bisa lepas dari elek marboru, jalak manat, mardongan tubuh. Artinya sombamar hula-hula, sombah, sujud, hormat. Hal ini tidak mungkin ada dan tidak berdaya dan tidak mungkin tepat jika tidak dimerengi dengan elek atau lembut merburu dan manat atau cermat, hati-hati, mardongat tubuh. Yang kata lain, semua prinsip harus dihayati sekaligus terhadap hula-hula, bor, dan dongat tubuh. Pertanyaan atau penghayatan yang demikian harus dibenarkan. Penghayatan tanpa seperti itu pastilah akan timpang dan tidak harmonis. Karena itu tak ada posisi tertinggi, namun semua posisi setara, yaitu sama tinggi dan sama rendah. Itu saudara yang statement pertama. Statement kedua, bagaimana dengan posisinya? Apakah ketiga posisi ini ada yang lebih tinggi? Secara jelas dapat dikatakan bahwa semua urgen dan menjadi utama prioritasnya. Dengan kata lain, tidak bermakna boru jika tak ada hula-hula dan dongat tubuh. Bahkan hula-hula pun tetap memiliki hula-hula. Bahkan boru tetap memiliki boru. Dengan kata lain, posisi hula-hula juga dalam konteks tertentu ia juga sekaligus boru, dan posisi boru juga bisa dikatakan sekaligus ia adalah hula-hula. Dan baik hula-hula maupun boru, mereka tetap memiliki dongat tubuh dalam konteks apapun. Kesimpulan adalah bahwa baik hula-hula maupun boru dan dongat tubuh tetap sama penting dan urgennya dalam melaksanakan prinsip Dalian Natolu. Saudara, simbol dan prinsip Dalian Natolu jelaslah. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang kurang penting. Semua setara. Semua sama tingginya. Semua sama pentingnya. Semua sama urgennya. Sesuai dengan posisinya masing-masing. Saudara, jika lain dilihat, ketiga unsur ini harus dilihat dalam kesetaraan, tidak timpang satu sama lain. Tidak ada yang merasa lebih penting
Dan sebagai manusia, hal ini bisa terjadi merasa diri lebih tinggi dan ingin menempatkan dirinya untuk di atas yang lain. Untuk menjaga ini sudah dari sononya dan diterapkan dalam orang Batak. Selain dari Natolu, ada unsur satu lagi dengan sial-sial, yaitu yang berfungsi sebagai penyokong, sehingga pesta tersebut berlangsung dengan baik tanpa timpang tetapi harmonis secara sosial. Mereka inilah yang tampil berupa dongat sahuta dan dongat saulau. Mereka hampir mirip dengan nomor dongat tubuh yang memiliki prinsip sisadana sada boru bahkan sisada tutur. Dari penjelasan di atas telah terjawab pertanyaan terkait dengan urgensi dan hierarkisnya bahwa dalam Dalian Natolu ketiga unsur tersebut sama tingginya, sama pentingnya demi harmoni atau keteraturan yang disebut dengan harmoni sosial atau keteraturan sosial. Saudara, lebih jauh jika dicermati, falsafah Dalian Natolu bukanlah dimunculkan oleh leluhur kita begitu saja. Artinya dalam dunia kayangan hal ini juga sudah berlaku dan seharusnya hal tersebut merupakan dasar fundamental dalam penghayatan prinsip Dalian Natolu di muka bumi ini. Artinya saudara, walaupun Batara Guru di dunia kayangan merupakan ula-ula dan mengalah bulan sebagai boru, karena putri Batara Guru dikawini oleh putra mengalah bulan, dan Batara Guru juga merupakan boru di sisi lain dari Dewatasori, sebab anaknya mengawini putri Dewatasoro. Dia juga Dewatasori pada memiliki hubungan hula-hula terhadap mengalah bulan. Dan untuk melengkapi prinsip ini di dunia kayangan dan di dunia sehari-hari, ditemukan sial-sial di dunia kayangan adalah dibatasi asik yang berperan sebagai penyokong harmoni makrokosmos, yaitu manuk kulambu jati atau pati raja, seliang-liang mandi, dan utung-utung nabulun. Saudara, inilah sekilas falsafah Dalian Natolu seri kedua untuk melengkapi seri pertama. Dan bahasan ini tentunya masih jauh dari sempurna. Dan untuk itu kami ajak kita semua untuk berperan serta demi penyempurnaan falsafah Dalian Natolu ini, agar generasi berikut tidak kehilangan arah dalam hidup, dalam perwujudan dan penghayatannya di kemudian hari. Saudara, sekian dan terima kasih. Horas.